Selanjutnya yaitu penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Yang pertama, pemilu presiden dan wakil presiden sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur secara umum tentang penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pasal 6 ayat 2 sebelum diamandemen yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak dari anggotanya. MPR terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan. Anggota DPR adalah wakil-wakil rakyat dari partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara tidak langsung yakni oleh lembaga negara yang diisi oleh sebagian kecil elit politik dan pemerintahan terjadi sejak pemilihan Presiden Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta. Mereka dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diakui oleh pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena saat itu MPR belum dibentuk, pemilihan secara tidak langsung ini terus berlanjut hingga terakhir saat Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden RI yang keempat. Selanjutnya yaitu pemilu presiden dan wakil presiden sesudah amandemen UUD 1945. Amandemen Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Banyak membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu perubahan penting yang dibawa oleh UUD 1945 adalah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa sistem pemilihan presiden dan wakil presiden bukan lagi secara tidak langsung, tetapi secara tegas bahwa rakyatlah yang memilih pemimpin mereka sendiri. Dasar hukum yang diberikan sangatlah jelas. Hal ini merupakan sebuah terobosan politik yang hebat dalam sistem politik Indonesia. Ada dua faktor penting yang menghambat pelaksananya pemilihan presiden secara langsung. Yang pertama adalah kepentingan kelompok tertentu dari elit politik. Elit politik ini lebih cenderung kepada pemilihan tidak langsung, yakni oleh MPR, karena lebih mudah dikendalikan, sehingga rekayasa untuk menundukkan tokoh tertentu dapat dilakukan. Hal ini berarti presiden ditentukan oleh sekelompok kecil orang yang duduk pada pucuk pimpinan politik pemerintahan, sehingga menghasilkan sistem politik yang kedua, ada keraguan tentang kemampuan rakyat Indonesia untuk bisa memilih dengan baik dan benar. Karena adanya keraguan tentang kemampuan, kesadaran, dan wawasan politik rakyat Indonesia. Tentu saja tidak dapat disangkal bahwa ada sejumlah besar rakyat Indonesia yang belum bisa menjatuhkan pilihan secara mandiri karena kesadaran politik yang rendah. Namun juga tidak dapat disangkal bahwa hampir semua rakyat yang tinggal di daerah perkotaan dan sebagian besar rakyat yang tinggal di pedesaan diperkirakan mampu menggunakan hak pilih mereka dengan baik. Oleh karena itu, diperkirakan sebagian besar rakyat Indonesia bisa menjalankan peran mereka dengan baik dalam pemilihan presiden secara langsung. Rakyat Indonesia pun patut bersyukur bahwa MPR kemudian menyetujui pemilihan presiden secara langsung setelah mengalami berbagai tantangan. Dengan disetujuinya rancangan undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden pada tanggal 7 Juli 2003, bangsa Indonesia semakin dekat kepada terselenggaranya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kali dalam sejarah negara bangsa Indonesia.